Kalau sudah hijrah, taubat, ngaji, sholat, puasa, lalu dunia ditinggalkan. Dunia ini hanya melalaikan saja. Ini pemahaman yang tidak benar. Karena kalau umat Islam ini, kalau sudah ngaji, kalau sudah taubat, sudah hijrah, sudah puasa, lalu meninggalkan dunia, dunia ini akan diambil oleh orang yang zalim, aniaya, tidak mengenal Allah. Makanya dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi yang punya kekuasaan. Nabi apa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi kekuasaan bapaknya. Nabi Daud alaihissalam. Ada juga Nabi itu yang kaya raya. Sampai kekayaannya, kekuasaan. Nabi Sulaiman, Nabi Daud berkuasa, kaya raya. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pernah menjabat sebagai perbendaharaan Mesir. Luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan berislam, susah, melarat, ini tidak mengerti ajaran Islam. Makanya ketika kita keluar masjid doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Berikanlah aku rezekimu. Sesuai dengan firman Allah ketika kita keluar masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza qadaitumus shalah. Kalau kamu sudah melaksanakan salat, idza qudiyatis shalah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard. Bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Silakan. Ketika Nabi SAW menjenguk ada seorang sahabat yang sakit. Anaknya tunggal seorang perempuan sematawayang. Suaminya juga mampu. Kata orang yang sakit itu, ambillah semua hartaku ini untuk Islam. Kata Nabi, tidak boleh. Kalau tidak mau terima semua, setengah aja ya Rasulullah. Asyatru. Kata Nabi, setengah pun aku tidak mau terima. Kalau begitu, as-sulusu, sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu kasir, sepertiga itu pun banyak. Antada awarasataka aghniya. Tinggalkan anak cucumu, keluargamu dalam keadaan mampu secara finansial. Khairun lebih baik. Min antada'ahum alatan. Daripada kau tinggalkan mereka miskin, susah, melarat. Yatakaffafuna ala nas. Minta ngemis. Tidak boleh meninggalkan. Yang tidak boleh itu adalah karena takut anak cucu miskin lalu korupsi. Menghalalkan segala cara. Menghalalkan riba, tipu-tipu, bohong, curang timbangan. Itu yang tidak boleh. Adapun orang Islam yang mencari harta. Lalu apa beda kita dengan orang yang tidak beriman? Sama-sama sibuk dengan dunia mencari harta. Beda. Mereka mencari harta untuk dunia. Orang beriman cari harta mau bangun masjid. Memangnya kalau bangun masjid kenapa? Man bana masjid, dan siapa yang bangun masjid? Banallahu mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Memangnya kalau dia punya harta untuk apa? Supaya jangan sampai jadi pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka lah yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak peduli kepada fakir miskin. Memangnya kalau duit banyak, harta banyak bagaimana? Ingin dekat dengan Rasul. Ingin dekat dengan Rasul kan cukup dengan solawat. Ada satu lagi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti ini dekatnya di surga. Jadi harta itu bukan tujuan. Harta itu hanya wasilah, cara. Sehingga kalau dia sudah berusaha, bisnis sudah ikut pelatihan, modal sudah cukup, segala usaha sudah tidak tercapai, dia tidak bersedih, tidak berduka. Mengapa? Karena dia anggap harta itu hanya cara dan Allah tidak merestui dengan harta itu dia dekat kepada Allah. Ada cara yang lain. Orang yang susah dengan sabarnya. Orang yang kena musibah dengan ridhanya. Orang yang punya harta dengan amalnya. Dua-dua ujian. Banyak orang salah pikir. Kalau harta banyak, harta melimpah, nikmat. Kalau miskin, susah, melarat, laknat. Dua-duanya ujian. Liya beluani untuk menguji aku. Ashkur, apakah aku menjadi orang yang bersyukur? Am akfur, atau aku menjadi orang yang kufur nikmat. Begitu kata Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia melihat nikmat yang luar biasa diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan punya harta berlimpah. Tapi hidup menjadi berkah dengan apa? Dengan sedekah. Sebab setiap pagi Allah kirim dua malaikat. Apa kata malaikat yang pertama? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah berilah dia ganti. Lalu malaikat yang satu lagi berdoa juga kepada Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tidak mau bersedekah berilah dia kebinasaan. Nggak benar itu doanya Ustadz. Mereka tidak bersedekah, buktinya rezekinya lancar, umurnya panjang, badannya sehat. Kebinasaan bukan di sana. Kebinasaan jauh hatinya dari masjid. Jauh hatinya dari peduli pada fakir miskin. Jauh hatinya dari khusyuk. Ini bukan nikmat, ini azab berbaju nikmat. Maka kita merenung sejenak.
Ini hartaku yang banyak ini kira-kira mendekatkan aku ke masjid atau justru menjauhkan aku? Ini hartaku yang banyak ini mendekatkan aku kepada hamba Allah fakir miskin du'afa atau justru menjauhkan aku? Kalau dengan hartamu banyak kau bangun masjid, hartamu banyak kau buatkan TK gratis tahfiz Quran, hartamu banyak kau dekatkan anak yatim fakir miskin, sekolahkan dia, maka sesungguhnya dia adalah sebab-sebab turunnya rahmat dan barokah. Ingat, harta titipan Allah, tidak ada yang kekal abadi. Coba renung sejenak, 10, 20, 30 tahun yang lalu, berapa banyak orang kaya mati hilang menjadi tanah. Yang kekal abadi hanya amal soleh. Silakan cari harta berlimpah, namun hidup tetap berkah dengan sedekah. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.